Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai, yang kita tegakkan sunnahnya. Semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan dalam buku 100 dosa yang diremehkan wanita. Kita akan masuki bab memberikan kecintaan kepada non muslim ya, disebutkan di sini ya. Kalau saya memberikan kecintaan kepada orang kafir, ya bukan non muslim ya. Ini bahasanya seperti itu. Kemarin sampai itu ya? Sudah dibahas itu? Coba. Oke. Sampai sekarang berarti mencela takdir ya? Oke, alhamdulillah. Ya. Karena liburnya agak lama saya, jangan lupa ya. Ya, oke. Kita masuki mencela takdir dan tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Mencela takdir ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan akidah yang diharamkan oleh Allah dan sering dilakukan oleh sebagian wanita adalah tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau dengan qadha itu ketentuan Allah. Contoh sepele apa, Bu? Dikasih hujan, dikasih panas, dikasih gerimis. Kok gerimis buat langsung bres? Ya Pak, itu. Jadi mencela yang seperti ini termasuk yang diharamkan. Ya, tidak boleh seperti ini. Karena bagaimanapun itu adalah ketentuan Allah. Itu contoh yang paling ringan. Mencela ketentuan Allah tentang apa? Tentang jodoh ya. Sudah berumah tangga puluhan tahun. Masih saja tanya Ustadz, apakah suamiku ini takdir hidupku? Ya. Ini pertanyaan yang membingungkan juga. Takdir terbaik itu ya apa yang Anda jalani saat ini. Itulah takdir Anda. Nggak usah cari takdir-takdir yang lainnya. Cukup jalani saja. Dengan tidak, apa ya, bahasa Indonesianya maidu. Ya. Bahasa, apa ya, menyangkal. Ya. Nah ini, orang kalau tidak terima keadaan, banyak bahagia atau tidak kira-kira? Tidak bahagia. Ya.
Tapi kalau dia banyak menerima keadaan, dia meyakini bahwasanya yang ditemuinya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah protes sedikit pun tentang apa yang sedang dilaluinya. Ya. Rumah tanggamu seperti apa? Hanya engkau yang tahu. Namun karena dirimu menjalannya dengan bahagia, orang tidak melihat sedikit pun celah kekecewaanmu. Maka orang pun mengatakan kau bahagia. Walaupun kenyataannya eng-eng kan gitu ya. Nggak tahu orang itu. Orang yang pandai itu Ibu, ketika dia dalam keadaan susah, orang lain tidak mengetahuinya. Ya. Ketika dia dalam keadaan kekurangan, dia tidak pernah menunjukkan kekurangannya. Nah, ini orang pandai ini. Ya. Tapi kalau kemudian kita sering sambat, mengeluh, itu akan mudah tampak kelemahan kita. Lalu apa yang terjadi? Orang yang membenci kita akan semakin senang dengan keadaan kelemahan kita. Maka tidak usah kita tunjukkan. Nyatanya kita buka kekurangan kita tidak dibantu juga. Ya, kalaupun ada yang membantu, nanti juga bersyarat juga. Ya kan? Nah ini makanya salah satu jalur kebahagiaan adalah dengan mensyukuri setiap keadaan. Ini. Tidak usah tentang keadaan orang lain yang membuatmu susah. Keadaan dirimu saja. Ketika kau mikir besok gimana, besok ngapain, ini ngapain, terlalu cemas, maka kau tidak bisa ngerasain bahagia saat ini. Contoh buktinya, yang lain bahagia, bisa datang kajian. Jenengan wis mikir, besok ini Ahad ini mau pergi ke sana ke sini. Akhirnya di ngaji, tempat ngaji Anda bingung wae. Ngatur besok itu seperti apa, tidak menikmati ngajimu. Ya. Nah ini perlu kita sikapi. Jangan sampai semua itu ternyata menjadikan kita tidak menikmati yang namanya kebahagiaan. Begitu pula dengan apa yang kau sebut kesengsaraan, kesedihan, kesusahan. Itu semua silih berganti kita temui. Dan kita nggak boleh selalu mencaci maki keadaan, mengolok-olok keadaan, tidak boleh. Ya. Kita jalani. Kenapa kok bagian bahagia jenengan bisa jalani? Kenapa bagian yang nangis kok pakai ngeluh-ngeluh ini loh? Bahwa dijalani seperti kau diberi kebahagiaan. Wah itu tidak mudah Ustaz. Nah itulah. Maka fungsi iman di situ. Kau sedih, kau bahagia, ya kau harus jalani keduanya. Syaratnya apa? Ikhlas. Ya. Maka ketika kita diberikan ujian oleh Allah, berupa apa? Takdir yang membuat kita menangis, Bu. Maka apa yang harus kita lakukan? Meyakini bahwa ini semua adalah pemberian Allah. Itu. Meyakini ini semua adalah pemberian Allah. Allah itu kira-kira menginginkan yang seperti apa untuk kita? Pastinya yang dan yang terbaik menurutmu yang bahagia atau yang sedih, Bu? Menurutmu? Iya, yang bahagia, ayu terus, sugih terus. Menurutmu? Tapi ternyata sakit, susah, lapar, ngantuk, itu juga jalur-jalur kebahagiaan. Ya. Kadang ketika kita sehat, kita lupa bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Akhirnya diinginkan dengan sakit.
Ya, nggak usah sakit yang berat, sakit gigi lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh, kan gitu ya. Jadi ingat sama Allah. Ya, dikasih lapar, kenyang terus orang itu. Akhirnya dikasih lapar, akhirnya tambah iman, Bu. Buktinya, ketika Ramadan kemarin, Bu ya, apa yang paling kau tunggu, Bu? Azan maghrib. Betul nggak? Buko. Kenapa seperti itu? Karena kau dibuat lapar. Dan puncak daripada laparmu akan hilang ketika apa? Azan maghrib kita dengar. Ya. Dengan lapar pula, Anda semakin dipahamkan untuk tidak menyia-nyiakan nikmat Allah. Ya. Kalau orang kenyang terus, ngantuan, ngaji nggak perhatian, susah menghafalkan, ya, maka kita nggak boleh terlalu kenyang, Bu, ya. Apalagi sampai menuruti syahwat. Syahwat apa? Kuliner. Siapa yang senang kuliner? Nah, semua senang, apalagi di lapangan sini ya. Ini wisata kuliner itu. Bawa 100.000 ya kenyang ya. Ini, Bu. Kadang hanya untuk menuruti nafsu kita sampai keluar kota hanya untuk makan gudeg, untuk makan jangan apalah ya, nafsu. Oh, di rumah sebetulnya ada ya, makanan juga ada, maka diajarkan tentang lapar. Ya. Nah, ketika kita disuguhkan, Bu, tayangan-tayangan saudara kita, ya, yang kemarin Ramadan itu kita lihat, mereka puasa, berbukanya masak rumput. Itu saudara kita di Palestina. Makan rumput, kasih jeruk, bayangan, ya. Kalau kita apakah bisa, ya? Karena kita nikmat, ya. Kita tidak dalam keadaan perang. Maka ditunjukkan oleh Allah itu loh, saudaramu di sana banyak prihatin, ya. Dan saya lihat juga Muslimah Solo Raya ya ikut menghimpun donasi-donasi ke Palestina. Ya, saya lihat yang nyumbang yo akeh, enek, wae Masya Allah ya. Ini kami ucapkan juga terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semuanya. Karena perjuangan itu butuh istiqomah. Ridha Allah itu butuh diperjuangkan. Ya Ibu. Ya, sebagian kita hanya beriman dengan takdir yang baik. Seneng kalau takdir baik ditemui. Dapat uang, seneng nggak Bu? Dibeliin suami emas 2 kilo gitu. Seneng ya? Masya Allah. Tapi ketika saudaramu datang ke rumah pinjam uang, tidak baleno, marah. Ya, yang tidak senang-senang, wis tidak mau. Padahal, ya, kalau kebanyakan minum manis itu juga enggak baik. Kadangkala kita perlu makan makanan yang pahit. Ya Bu, itulah takdir. Ya, silih berganti Allah berikan. Agar apa? Manusia tahu diri, ya Ma. Tahu diri, siapa dia? Untuk apa diciptakan? Apakah untuk bermain saja? Atau sekedar hidup seperti kal-an'am? Seperti hewan saja? Tidak. Anda memiliki misi, yakni bertakwa kepada Allah. Maka kalau orang sudah melenceng dari misi ini, dia menganggap semuanya yang enggak enak itu perkara yang berat, menyusahkan. Padahal itu adalah bagian dari takdir yang harus dijalani. Yang punya toko, punya usaha, wah, kalau rame seneng nggak kira-kira Bu? Nah,
Ini rame, untungnya banyak, biasanya diem. Tapi kalau agak sepi mulai pasar kok sepi yo, bisa bal-balan yo. Tapi kalau untung enggak pernah. Alhamdulillah hari ini untung 10 juta, ditulis di status enggak pernah. Tapi kalau ngeluh ditulis. Ya. Ya itulah kita, sebagian dari kita yang belum benar-benar memahami bahwa itulah proses yang memang Allah kirimkan untuk kita agar kita lebih dewasa menyikapi takdir Allah. Ya. Setiap hari itu Anda didewasakan oleh Allah. Cuman kita itu nggak sadar. Didewasakan oleh keadaan, ya. Didewasakan oleh takdir Anda. Enak sehat-sehat, ya, harus ngantar suaminya ke rumah sakit. Ngantri lama sehari. Lapar, capek jadi satu. Ya. Kalau nggak kuat gimana? Gerutu, ngeluh. Terus besok berangkat atau dewi. Periksa dewi, aku tak di rumah wae, tak masak. Dan dia meninggalkan pahala sabar, pahala bakti sama suaminya, pahala menemani. Loh, banyak pahala-pahala kebaikan yang ditinggalkan. Nah ini sering, ya, sering menguji kita, Bu. Kalau seneng banyak setia, tapi ketika susah ditinggalkan. Ya. Saya tadi lihat video di Instagram itu, ada laki-laki yang diusir istrinya, dibuangi pakaiannya semua, dari lantai 3 atau 4 dibuangi. Yang laki-laki cuma bisa ndelongop gitu ya, buangi semuanya. Giliran terakhir dilemparkan tas, tasnya sampai bawah kebuka, isinya duit semua. Terus istrinya bilang, jangan pergi, jangan pergi. Dikira yang laki-laki tidak punya uang. Tapi laki-lakinya terus pergi. Ya. Jika hanya perkara uang membuatmu setia pada suamimu, sungguh remeh. Remeh sekali. Apalagi hanya dengan sedikit kenikmatan, mobil, fasilitas, giliran suami bangkrut kau tinggal, remeh sekali dirimu. Tujuanmu itu surga. Surga. Yang dengan engkau bersusah payah menemani suamimu, setia dengan keadaannya, maka pintu-pintu itu akan dibuka lebar oleh Allah. Ya Bu? Jangan ketika susah malah ditinggal, seperti telenovela itu ya. Seperti apa? Sinetron. Maka hati-hati ya. La yu'minu abdun hatta yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Seorang hamba tidak dikatakan beriman sampai beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Takdir yang baik maupun yang buruk. Masya Allah. Belum dikatakan beriman. Maka kalau pas ngadepi yang gak enak, yakinkan dirimu itu ikhlas. Wes, nerimo ya Allah, pasrah ya Allah. Ini bagian kita menerima takdir Allah. Kalau waktu enak, yakinkan dirimu bahwa engkau mampu bersyukur. Dengan cara apa? Semakin taat, semakin baik. Ketika seseorang dinaikkan level rezekinya oleh Allah, jangan untuk menaikkan level penampilanmu, tapi naikkan apa? Level sedekahmu. Karena Allah memberikan kesempatan bagimu untuk lebih banyak berbuat baik dengan harta yang diberikan kepadamu. Ya, usaha lancar. Terus bingungi, ini gamis termahal berapa? Ya, lihat toko kuning, mau lihat-lihat, pengen, masya Allah. Ini, coba ibu-ibu, punya amalan apa yang diistiqomahkan? Yang sampai detik ini jenengan melakukannya. Jangan ditinggalkan. Kemarin Ramadan sudah terbina dengan baik. Maka ini usahakan terus ada, terus dilakukan.
Jangan sampai pedot. Contohnya kemarin Ramadan ngasih iftar, ngasih makanan buka buat masjid. Ya sekarang ya tetap ngasih hari Jumat itu ya, habis Jumatan ngasih nasi apa ya. Ini amal kebaikan, jangan berhenti. Ya Bu. Nah ini jamaah. Amal-amal yang seperti ini bukti bahwasanya Anda mau baik mau buruk itu tetap beramal. Mau sedih mau bahagia tetap beramal. Kalau waktu seneng saja Anda susah untuk bersyukur, bagaimana waktu jenengan sedih kira-kira? Ya, ini Bu. Hatta ya'lamu annama asabahu lam yakun liyuhti'atu wa annama ahta'u lam yakun liyusibah. Dan hingga dia mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpanya, maka tidak akan pernah meleset. Jadi kalau ditakdirkan dapat uang, mau diracun siapapun tetap dapat. Kalau nyatanya nggak pernah dapat, nggak akan dapat karena Allah tidak menuliskan itu. Mau nangis darah loh, ya tidak akan pernah dapat. Begitulah takdir. Ustadz, kalau semuanya sudah ditentukan, lah mbok wis tidur di rumah wae, kenapa harus kerja? Kalau saya ditakdirkan kenyang, kenapa saya harus masak? Kalau nanti juga sudah kenyang, semuanya itu ada nilainya. Kalau engkau nanti ditakdirkan kenyang, terus kamu tidak masak, kira-kira kamu dapat pahala enggak? Pahala masak? Enggak. Tapi ketika engkau terus masak, ya, misal masak, wah wis, suamimu bilang, Bu, enggak usah masak, Mbokan. Kenapa? Itu sebelah kita ya ada yang syukuran, akikoan. Nanti nak yo diteri kan lumayan rasa masak untuk siang. Woi. Istrinya bilang, jangan mengharap, ya, tetap kita masak. Ya betul ternyata Allah menakdirkan dia nggak dapat. Ternyata apa? Akikoannya diserahkan ke pondok. Nggak jadi dapat. Istrinya senyum sambil makan sayur asem Jakarta. Seletup ya. Pak enggak makan, Pak. Apa nunggoni kambing? Begitulah, ya. Dan ketika dia pun dapat, ya. Ketika dia dapat, ya anak sapa iki? Ya. Ketika dia dapat, ya Masya Allah. Sebagai tambahan nikmat dari Allah. Ya Bu. Nah ini penting untuk dipahami. Ustadz, kalau pada akhirnya kita dapat rezeki, kenapa kita harus susah payah cari kerjaan? Ya, nah, konsep seperti ini konsepnya wong males. Nuwun sewu. Ya, menerima takdir itu bukan berarti berdiam diri. Dan nanti kalau orang sakit, wes Ustadz, aku takdirnya mati ya mati diobatno percuma. Ini orang konslet ya Bu. Usaha itu juga menjadi penyebab. Bisa jadi ketika kita berusaha berikhtiar, maka Allah rubah semuanya untuk kita. Kita doa, kita meminta. Kemarin itu saya lihat ya, ada sebuah penyemangat. Ada seorang syekh ya dari tanah Arab sana. Yaitu kena gagal ginjal kronis. Harus cuci darah dan dia kalau pengen sembuh harus cangkok ginjal. Maka satu hari dia mencari donor cangkok itu. Ada sebuah kota namanya Jeddah, ya. Ada di situ pendonor. Lalu syekhnya itu datang ke kota itu dengan membawa uang
Kalau dinilai ke rupiah itu 500 juta untuk membeli ginjal itu. Didatangi. Allahu Akbar. Ternyata yang ditemui siapa? Anak perempuan remaja. Ditanya, siapa yang mau mendonorkan ginjalnya? Ana. Saya. Loh, kenapa kok kamu masih muda kok mendonorkan ginjal? Kenapa? Saya ingin membantu ayah ibu saya yang miskin dengan menjual ginjal saya. Nih. Lalu karena hal tersebut, Syekh ini menyerahkan uangnya. Menyerahkan uang tersebut. Nih, ambil uangnya. Lah terus ginjalnya, simpan saja ginjalnya buatmu. Ya, pulanglah sana, bahagiakan orang tuamu. Begitu syekhnya pun pergi. Sampai pulang ke kota tempat asalnya. Karena tiba waktunya untuk datang ke dokter, kontrol, dokter pun kaget karena melihat keadaan ginjalnya 100% sembuh. Ini mungkin terdengar hanya seperti cerita. Namun apa tuh yang tidak mungkin buat Allah? Menjadikan siang setelah hadirnya malam saja mudah. Menciptakan dirimu dengan ribuan sel-sel itu, jutaan sel-sel yang ada di dalam darah kita. Begitu mudah. Lalu apa sulitnya bagi Allah untuk menghidupkan ginjal yang ada pada diri kita? Ini membuktikan ikhtiar menjadikan Allah ridha kepada kita. Perjuangan kita, bukti keimanan kita. Maka kita tidak boleh berpangku tangan. Meskipun dunia medis kebanyakan memvonis tidak akan sembuh. Namun apa jadinya jika Allah sudah menghendaki kun fayakun terjadi dengannya? Maka untuk segala situasi, segala kondisi yang kita temui tentang diri kita, jangan sampai kita membatasinya dengan kalimat tidak bisa, tidak mungkin. Semuanya bisa, semuanya mungkin. Bi'idznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari keturunan. Sudah umur 45. Jangankan 45. Yang 60 tahun jika Allah menghendaki akan diisi rahim itu. Bahkan tanpa memiliki seorang suami pun bisa saja Allah meletakkan bayi di dalam rahim seorang manusia. Jika Allah menghendaki. Maka jangan pernah membatasi nikmat Allah dengan suudzon kita. Dengan prasangka-prasangka buruk kita. Apalagi sampai mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Apalagi sampai berprasangka buruk karena kesusahan yang menimpa kita. Apakah ini hidup yang Allah janjikan? Apakah ini hidup yang akan terus saya temui? Jangan. Nikmati saja perjalanan-perjalanan ini. Karena demi Allah kita akan dibahagiakan karena kerelaan, karena usaha-usaha yang kita lakukan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bahkan burung pun pagi berangkat, pulang sore dapat makan juga, Bu. Jangan ragukan kekuasaan Allah. Yang membuat kita capek itu bukan kerja kita, pikiran kita yang selalu mencemaskan apa yang tidak perlu kita cemaskan. Apa contohnya? Contohnya soal rezeki. Sudah pasti dalam hadis tadi disebutkan ya, yang pasti dapat tidak akan meleset. Yang pasti meleset tidak akan dapat. Begitu ya, Bu.
Maka urusan rezeki juga seperti itu. Sepanjang kita masih hidup, maka Allah pasti akan mengurusi kita. Begitu. Yang membuat kita susah untuk tenang adalah ketika kita memikirkan sesuatu yang di luar daya upaya kita. Kemiskinan kita, kesusahan kita, tidak membuat kita hina. Ingat itu. Kemiskinan kita, kesusahan kita tidak akan membuat kita hina. Begitu pula kekayaanmu, semuanya tidak akan membuatmu mulia. Yang membuatmu tercela ketika diberikan miskin. Engkau mengutuk keadaanmu. Engkau mengkufuri nikmatnya. Maka ini berbahaya. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ketemu dengan penyintas kanker, Bu. Yang terkena kanker. Dijadwal 15 kali dia harus kemoterapi. Baru 4 kali. Ustadz aku capek. 4 kali kemo. Padahal dijadwalkan 15. 4 kali aku wis males. Lah mudah saja. Kalau jenengan 15 kali, coba lihat orang-orang di luar sana, nggak tahu sampai kapan dia akan berhenti kemo. Maka bersyukur. Ujian itu akan menjadi ringan kalau Anda lihat yang lebih berat. Ya. Makanya Bu, kalau punya ujian yang susah ini, lihat yang lebih susah lagi. Ingat ya, jangan merasa paling susah sendiri hidupmu. Ya. Jangan pernah merasa paling ruwet sendiri hidupmu. Masih banyak yang ruwet. Masih banyak yang susah. Anda lihat itu. Tapi nyatanya yang banyak yang susah ruwet itu masih bisa tertawa. Masih bisa tersenyum. Lah Anda tidak seberapa kemana-mana mau sedih, hati-hati loh, cepat mati ini. Ya, imunnya rusak, tidak bahagia, nikmati saja. Ya, meskipun saya yakin jenengan juga sudah pengalaman ya. Kita semua pengalaman dengan takdir hidup kita, Bu. Ya, dengan kesusahan-kesusahan yang kita miliki sendiri-sendiri. Pernah pusing nggak Bu kira-kira? Pernah ya Bu? Sekarang pusing nggak? Ya. Pernah sedih nggak Bu? Sekarang masih sedih? Enggak. Inilah, semua dipergilirkan. Tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Apakah kemudian orang itu susah terus, Pak? Tidak. Orang itu sengsara terus? Tidak. Orang itu tidak pernah bahagia? Tidak. Buktinya, kamu ngomong nggak bahagia. Ketika kamu hujan-hujan, ya, kamu mampir di warung nasi kare. Kamu pesen kare, makan teh panas, sambal banyakin, kamu senyum di situ. Alhamdulillah, enak tenan. Nah, bahagia semudah itu. Kok ngomong tidak pernah bahagia? Bahagia itu ukurannya apa terusan? Apakah seperti orang lain? Harus punya rumah dulu baru bahagia. Harus punya mobil dulu baru bahagia. Apakah ukuran bahagia seperti itu? Jangan tinggi-tinggi memberikan syarat untuk bahagia. Sepanjang kau bisa melewati ujian, menjalani ujian dalam taat, dalam ikhlas, dalam sabar, maka itu sudah bahagia. Bahagia bisa nolong orang meskipun hanya secangkir es, secangkir teh, dia bahagia. Bahagia dengan keadaan anaknya, meskipun dia tidak sepintar temannya, dia bersyukur kepada Allah, dia bahagia. Tapi kalau tuntutannya bahagia itu seharga 10 juta sehari,
Suamimu padahal sehari cuma 100.000, bahagia nggak kira-kira Bu? Lah bahagia kok banyak syaratnya. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan yang menggelincirkan kaki manusia adalah berkaitan dengan penentangan terhadap takdir, mencelanya, tidak ridho terhadapnya, mengeluh dan menyandarkan kezaliman padanya. Jika satu saat rezekinya macet, syarat ini adalah bentuk kezaliman, dan adakah orang lain yang lebih baik dariku? Dia mengeluh. Tapi lucunya ketika diberi lebih, dia kok nggak ngeluh ya? Ya Allah kok akeh meniki, kaken ya Allah. Pernah nggak gitu? Diem aja, diem. Nah ini, curangnya kita di situ. Kadang kita cuman minta apa? Nasi sop Bu. Cuman minta nasi sop. Tapi ternyata sama Allah dikasih teh, dikasih snack, dikasih nasi gunung sari, bonus tuh. Ya, padahal nyatanya nasi sop saja kita sudah bahagia. Ya, itulah. Dan semakin kita bersyukur, semakin ditambah nikmat itu oleh Allah. Berumah tangga juga demikian. Ketika kita terlalu banyak menuntut, akan terlalu banyak kesempurnaan yang kita inginkan. Dan kita pun akan semakin kecewa. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Laki-laki hadir untuk menyempurnakan hadirnya perempuan. Demikian pula istri menyempurnakan separuh agama suaminya. Saling menyempurnakan. Maka ketika didapati pada keduanya kekurangan, maka memaafkan adalah solusi atas segala keadaan. Maaf ya Dek, belum bisa belikan Pajero buatmu. Sementara becak dulu. Oke. Tidak apa-apa Mas, becak dulu daripada jalan kaki. Masya Allah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Ya, kalau sudah syukur ya ditambah lagi nikmatnya. Ini jamaah. Si perempuan juga seperti itu. Kurang enak masaknya. Yang laki-laki juga tahu diri. Enak Mas? Enak. Tapi lebih enak lagi kalau garamnya sedikit saja. Dan dia pun memaafkan. Tidak banyak menggerutu. Tidak banyak nuntut. Coba kalau setiap hari menuntut-nuntut, kira-kira. Ya, rumahmu nanti seperti pengadilan. Saling tuntut menuntut nanti. Yang perempuan dituntut, mbok kamu itu sing putih, ayu, ya bodinya dijaga. Yang perempuan pun marah. Akhirnya dia ngomong, yang kau buat perbandingan siapa Mas? Apakah istri temanmu? Iya. Kau tidak tanya kepada suaminya. Apa? Berapa juta dia berikan untuk manicure, pedicure. Sampai dia bisa secantik itu. Sedangkan aku, 1 juta kau beri, tapi buat setahun. Gimana, sakit hati nggak kira-kira suami ini? Begitu pula istri. Mas kok enggak bisa seperti dia gini. Enggak akan bahagia rumah tangganya. Ya Bu. Maka konsepnya terima. Sambil kita terus berusaha. Insya Allah akan selalu ada jalannya. Saya yakin keadaanmu sekarang ini berbeda dengan waktu awal kamu nikah dulu. Sekarang banyak kenikmatannya. Semakin kesini, semakin banyak diberi nikmat. Apa ya Ustaz? Tak pikir ya enggak. Coba, Anda teliti lagi kalau ngomong enggak itu. Bandingkan dengan waktu jenengan perawan dulu. Dulu perawan, temanmu semua sudah nikah, tinggal kamu. Khawatir enggak kamu? Khawatir. Dapat suami. Ya. Giliran semua suami, teman-temanmu beli ini dan itu, suamimu enggak khawatir enggak kamu? Khawatir. Ya. Dulu pengen anak, sekarang sudah punya anak belum? Sudah. Itu nikmat yang Allah berikan. Dan selalu bertambah. Cuman sayangnya kita kurang peka terhadap
hal-hal tersebut, ya. Hingga kenikmatan itu tidak menjadi sebuah kenikmatan yang hakiki, namun sebagai penyebab Anda diadab oleh Allah. Karena apa? Tidak bersyukur atas nikmat Allah. Ini, Bu. Nah, soal kematian juga gitu. Jika ada seorang suami yang meninggal, meratap ini perempuan, meratap, jerit-jerit. Budaya jahiliyah ya, saya sering katakan, meratap-ratap, menyobek-nyobek, menggaruk-garuk, apa, mukul-mukul kepala. Ini perbuatan jahiliyah. Ya Allah, Pak, kok ya wis mati, Pak, piye ceritane, Pak? Utangmu rong lunas lho, Pak. Kok ya cepet men, Pak, mbok aku sih, Pak, giliran kamu duluan deh. Mau nggak kira-kira? Makanya, ya, pokoknya takdir Allah itu yang terbaik. Takdir Allah itu yang terbaik. Maka solusinya apa? Satu, berbaik sangka kepada Allah. Untuk menghadapi semua takdir ini, apapun yang Anda temui dalam kehidupan Anda, sehat, sakit, miskin, kaya, romantis, gak romantis, semua disikapi dengan berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Yang memberi ini semua itu Allah. Allah itu siapa? Allah itu zat. Allah itu Tuhan. Allah itu sesembahan kita yang menghendaki yang terbaik untuk kita. Meskipun cara yang diberikan adalah tangisan dan air mata, jika ujungnya baik, pasti itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini, dua perkara ini Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ilmu. Cari ilmu, biar Anda bisa mengatasi setiap keadaan. Sabar itu perlu ilmu enggak, Bu? Ya, syukur itu perlu ilmu enggak? Anda dapat itu, Anda usahakan. Dan insya Allah akan menjadi bagi kita semuanya. Ya, ini ibu-ibu. Mungkin ini dulu, ya. Ini mohon maaf ya, badan saya agak tidak enak soalnya. Ya, lagi masuk angin ini. Oh, ini rada lembe-lembe ya. Mungkin ada pertanyaan satu dua. Silakan menyikapi takdir ini.